Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, fi hadhihi al-lailati al-mubarakah bit-tawfiq wal 'aun min Allah ta'ala nastati'u an naltaqiya marratan ukhra لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الرابع والعشرين، أليس كذلك؟ Wala. Di pelajaran yang lalu, di pertemuan yang lalu, kita masih di pelajaran ke-24. Dan ini memang pelajaran favoritnya Umahat, ya kan Ibu ya? Yes, favorit. Baik. Sebelumnya kita membahas tentang a'dad. Tentang a'dad. Semua di sini tentang a'dad, tidak ada yang lain. Jadi fokus, udah itu a'dad gitu saja. Dia mulai dari al-a'dad al-mufradah, yaitu bilangan 1 sampai 10. Di sana kaidahnya terbagi menjadi dua, 1 dan 2 itu seperti na'at dan man'ut. Jadi betul-betul sama persis adatnya dengan ma'dudnya, sama persis. Sedangkan 3 sampai 10, thalatha ila asyarah, itu selalu yukhaliful ma'dud, selalu adatnya, selalu bilangannya itu menyelisihi ma'dud dalam mudzakkar dan muannasnya. Ya kan ya Bu ya? Dan ini kaidah dasar, betul-betul kaidah yang dasar dan mendasar dalam bilangan. Karena kaidah ini akan tetap selalu berlaku seterusnya dalam bilangan-bilangan setelahnya. Gitu Ibu ya? Jadi 1 dan 2 selalu sama dengan ma'dudnya, 3 sampai 10 atau nanti 3 sampai 9 itu selalu sama dengan selalu berbeda dengan ma'dudnya 3 sampai 9. Dan kemarin juga sudah kita baca untuk yang bilangan al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan, yaitu 11 sampai 19. Ini juga demikian, kalau kita perhatikan di sana kaidahnya terbagi menjadi dua, yaitu 11 dan 12 itu kaidahnya tersendiri. Kemudian 13 sampai 19 berbeda kaidahnya. Ini kenapa kok demikian? Karena mengikuti kaidah yang bilangan al-adad al-mufradah, bilangan satuan. Karena bilangan belasan ini kan terdiri dari dua bilangan, dua angka satuannya dan angka sepuluhnya. Maka untuk angka satuannya itu tetap berlaku kaidah pada bilangan satuan tadi, yaitu al-adad al-mufradah. Yaitu angka 1 dan 2-nya selalu sama dengan ma'dudnya. Gitu kan Ibu ya? Sedangkan 3 sampai 9-nya itu selalu berbeda menyelisihi ma'dudnya. Adapun bilangan yang kedua, yaitu bilangan 10-nya, asyara atau asyrotanya, itu selalu sama dengan ma'dudnya. Duda. Gitu kan Ibu ya? Jadi yang perlu diperhatikan itu, yang lebih perlu difokuskan itu adalah bilangan yang pertama, yaitu bilangan satuan. Itu menggunakan kaidah awal, kaidah dasar, yaitu bilangan satuan. Adapun bilangan yang kedua, 10-nya, asyara atau asyrotanya itu selalu sama dengan ma'dudnya, sama mudzakkar muannasnya. Nah, ini mudah kan Ibu ya, insya Allah. Dan bilangan belasan itu selalu mabniun alal fathi. Bilangan belasan itu selalu fathah akhirannya. Selalu fathah. Semuanya, baik bilangan pertama maupun bilangan kedua. Bilangan satuan atau 10-nya, kita bilang ahada asyara. Ahada fathah akhirannya. Asyara juga fathah akhirannya. Begitu ya Bu ya? Astagfirullahaladzim jami'an. Dan kemarin juga sudah kita bahas al-fadul uqud. Al-fadul uqud atau bilangan puluhan. Bilangan puluhan dalam bahasa Arab itu dimulai dari 20, ashrun, ila tis'in, sampai 90. Bukan dimulai dari 10, karena 10 itu kan masuknya pada al-adad al-mufradah kalau dalam bahasa Arab. Jadi mulainya dari ashrun. Min ashrin ila tis'in, dari 20 sampai 90.
Nah, itu cara membuatnya mudah. Tinggal bilangan satuan itu yang bentuknya mudzakkar yang tidak ada tak marbutohnya ditambah waw dan nun. Jadi ashruna, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, wa tis'una. Dan untuk kaidahnya bagaimana penerapan adad dan ma'dudnya? Adad dan ma'dudnya untuk alfadul uqud itu tidak ada beda bentuknya baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas. Baik ma'dudnya mudzakkar kita bilang ishrun, salatun, arba'un. Ma'dudnya muannas juga demikian. Ketika ma'dudnya muannas juga kita bilang ishrun, salatun, arba'un, tidak ada bedanya sama sekali. Begitu kan Ibu ya? Ini mudah, insya Allah. Ini kaidah, ini mudah. Ashruna dan ma'dudnya mansub. Ashruna taliban. Kemarin kita juga sudah sampai di al-a'dad al-ma'tufah. Al-a'dad al-ma'tufah itu bilangan 21 sampai 99. 21 sampai 99 kecuali al-fadul uqud, kecuali puluhan. Dengan min wahid wa ashrin ila tis'ah wa tis'in. Aduh. Di sini disebutnya al-a'dad al-ma'tufah karena disambung dengan wawul ataf, disambung dengan huruf sambung yaitu huruf waw itu. Wa. Nah, ini selalu seperti itu. Jadi dua bilangan satuan dan bilangan puluhan ya itu disambung dengan wawul ataf gitu ya, Bu ya. Assalamualaikum jami'an. Dan perlakuan dua bilangan ini bagaimana? Kan ini bilangan 21 sampai 99 juga terdiri dari dua bilangan. Naam sama seperti sebelumnya kita bilangan satuannya itu tetap menggunakan kaidah bilangan satuan yaitu 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya. Sedangkan bilangan 3 sampai 9-nya itu selalu menyelisihi, selalu berbeda dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Begitu kan Ibu ya? Kemudian disambung dengan wa, kemudian bilangan puluhannya ashrun, salatun, arba'un, khamsun ila tis'in itu bagaimana? Menggunakan kaidah al-fadlul uqud tadi. Al-fadlul uqud itu tidak ada bedanya baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas, ya kan Ibu ya? Jadi mudah. Jadi tetap kita perhatikan kaidah awal gitu ya. Bilangan satuannya. Kemudian untuk puluhannya nggak ada bedanya. Begitu ya, Bu ya? Untuk ma'dudnya juga mansub. Mudah kan Ibu ya? Mudah insya Allah. Mudah. Buat ibu-ibu kan mudah semua. Ya kan Ibu ya? Iya, iya, iya. Yo. Tahib. Berikutnya kemarin kita terakhir sempat membahas tentang mi'ah. Mi'ah itu kalau diterapkan kita menghitung mi'ah. Mi'ah ada misalkan 100, 200, 300, sampai 900. Nggak ada 10 ratus ya. Kalau 10 ratus jadi 1000. Sewu. Nah, Iya. jadi dari 100 sampai 900 bagaimana? 100 sampai 900. Taib. Kemarin kita jelaskan bahwasanya untuk di sini dibedakan antara mi'ah, mi'atan dan sisanya. Untuk mi'ah dan mi'atan itu ta'ti bi suratin wahidah ma'al mudzakkar wal muannas. Jadi baik ma'dudnya mudzakkar maupun ma'dudnya muannas, mi'ah tetap kita bilang mi'ah, mi'atu talibin, mi'atu talibatin. Rangkaiannya idhafah. Demikian juga kalau 200, mi'ata talibin dan mi'ata talibatin. Tinggal ditambah alif. Loh, Ustaz, kok alif aja? Kenapa enggak dengan nun juga? Bukannya musanna itu tambahannya alif dan nun. Ya kan Ibu ya? Kenapa kita tidak bilang mi'atani? Nah, kalau misalkan 200 itu berdiri sendiri, tidak disebutkan ma'dud setelahnya, kita bilang mi'atan. Mi'atani. Mi'atani, 200 artinya. Mi'atani. Tapi karena disebutkan ma'dud di sini, benda yang dihitung, dan rangkaiannya adalah rangkaian idhofah, mi'atani itu jadi mudhaf, maka harus dihapus nunnya. Jadi, ism musanna itu kalau menjadi mudhaf, maka harus dihapus nunnya ibu-ibu sekalian. Ibaratnya kalau pada ism ibaratnya kalau pada ism biasa,
ism mufrad itu dihapus tanwinnya. Jadi mudhaf itu tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin kan Ibu Bu ya? Iya. Nah, Hmm. Ism mutsanna kalau menjadi mudhaf maka nunnya harus dihapus. Ibaratnya nunnya itu seperti tanwinnya. Begitu ya, Bu ya? Mm-mm. Teman-teman. Demikian juga dengan jamak mudzakkar salim sebenarnya. Jamak mudzakkar salim juga seperti itu, harus dihapus nunnya kalau jadi mudhaf. Di sini mi'atani karena sebagai mudhaf maka dihapus nunnya jadi mi'ata talibin, mi'ata talibatin. Gitu ya, Bu ya? Subhanallah. Bingung tidak Mas sekalian? pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan. Kucing. Bukan di tempat saya tuh. Suara kucing di mana, Om? Padahal kucing saya nggak ada kok, udah keluar. Ya, nah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Pelihara kucing, Bu Asroha. Sebenarnya nggak dipelihara Ustaz, cuma waktu kecil itu kasih makan jadinya terusan. Iya Keterusan. emang kucing begitu, betah dia. Iya, ini apa ya kucing lah. Makanya Rasulullah tuh mengatakan kucing itu nggak najis ya. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena apa namanya istilahnya? Lupa saya lafaz hadisnya. Karena sering ada di sekitar Nah, hari-hari gitu. apa istilah bukan ya? istilah bahasa Arabnya pakai syighah mubalaghah Rasulullah menyebutkannya. Astagfirullah, lupa. Denger Ya di gitulah. mana tuh ada nggak Nah, mau itu bilang katanya anjing nggak najis, gila aku deh. kalau kucingnya badannya nggak najis, badannya kalau misalkan nyentuh kita nggak najis, nah. Tapi kotorannya ya tetap najis, nah. Kotorannya tetap najis. Kan mungkin ada Iya. pernah ibu-ibu bilang, ibu-ibu pernah mungkin pernah, Dagingnya tetap tidak boleh dimakan. dagingnya nggak boleh dimakan. Karena dia kan apa tuh termasuk Jadi hewan tidak yang boleh jual beli kucing. menyerang dengan apa namanya kuku dan taring. Gigi apa taring ya? Mm-mm. Tapi tetap kalau Gigi misalkan siung. kotorannya tetap najis. Karena mungkin mungkin beberapa tahun yang lalu Muhammad pernah mendengar ada dai yang mengatakan misalnya kotoran kucing itu nggak najis. Wah ini nggak ada. Ulama 4 madhab juga mengatakan semuanya kucing itu kotorannya najis. Jadi kok ada yang mengatakan nggak najis ini, ya, maka harus dipertanyakan ini. Katanya mengikuti para salaf, terus salafnya siapa gitu. Kalau salafnya Abu Jahal gitu. Ya Allah. Iya. Tayyib. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini di tempat saya tuh semuanya suka kucing ya. Anak-anak tuh semuanya suka kucing. Tapi ya saya nggak melihara kucing sebenarnya. Karena ya itu nggak telaten saya, nggak telaten, nggak sabaran bersih-bersihinnya. Ntar kalau misalkan kenapa-kenapa. Iya. Tapi akhir-akhir ini ada datang kucing mau ke rumah dan betah di rumah. Oh, dikasih makan soalnya. Awalnya itu datang itu karena nyari tikus, Bang. Jadi keliling rumah itu, jadi jejak-jejak tikus itu dia tahu. Ini bekas dilewatin tikus. Kalau Tapi di sini kucing takut betah. tikus. Oh, di sini kucing udah malas sama tikus, Ustaz. Udah salah kegaden. Tapi tikus di sana juga tikusnya ngeri-ngeri yo. Iya, benar. Tikusnya kadang tikusnya bisa lebih gede dari kucing kan. Iya, Bang. Gila nih ya. Sudah bermutasi gitu di sana. Iya, benar. Tapi beberapa hari yang lalu tuh dapat tikus tapi nggak mau makan juga. Jadi buat ditangkap. Iya, emang Ustaz nggak akan mau, cuman buat mainan. Karena makannya bukan tikus, Ustaz, makannya ikan. Bu, pelet itu sekarang, Bu. Sudah instan ya. Makanan itu loh. Oh iya. Benar. Itu. Nah, instan ya. Orang aja makannya mie instan. Nah, kucing nggak mau kalah lah, makanya instan juga. Iya, saya berapa biji itu di rumah, sekilo dua hari aja itu. Sekilo 2 hari. Sekilo cuma 2 hari. Ya Allah. Ya nggak apa-apa, Bu, daripada dia mintanya narkoba kucing tuh ikan cuek.
Itu narkobanya kucing itu. Ikan cuek. Udah makan itu dia nggak mau makan yang lain. Nah, itu benar itu. Nggak mau makan yang lain. Tikus nggak dimakan. Iya, tapi ya gimana ya, mahal juga tuh ikan cuek. Seru lah orang. Tapi nggak apa-apa. Ini kita menyayangi kucing nggak apa-apa. Dengan harapannya dengan menyayangi kucing kan Allah mengatakan irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Amin. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Iya. Amin. Hadis ini saya kemarin mendapatkan riwayat bersambung terkait dengan hadis ini. Hadis ini tuh disebut dengan al-musalsal al-awaliyah. Al-musalsal al-awaliyah. Jadi selalu berturut-turut gitu. Perawinya selalu pertama. Jadi maksudnya apa? Hadis yang pertama kali didengar oleh perawi. Dari sejak sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya terus. Hadis yang pertama kali didengar oleh perawi tersebut adalah hadis ini. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Irham man fil ardi. Kemarin Syekh Hamid di awal majelis itu beliau memberikan sanad riwayat hadis tersebut. Yang pertama kali kita dengar. Hanya Ustaz. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Jadi sayangilah siapa yang makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi. Allah yang di langit akan menyayangi. Yurham. Baik. Nastamir Umhat. Afwan ini kemana-mana. Berikutnya kemarin. Gara-gara kucing. Kenapa tadi ngomongin itu? Kucing, Ustaz. Nastamir. Al-an sekarang 300 sampai 900 Umhat sekalian. Jadi kita masih menghitung yang ratusan, tapi 3 sampai 900. Ini bagaimana? Kita hilangkan dulu ma'dudnya supaya kita lebih mudah fokusnya. Jadi kita bilang 300, 400, 500 itu dulu ya. Dari di sana kita anggap bilangan satuan ini sebagai adatnya, sebagai bilangannya. Kemudian mi'ah ini sebagai ma'dudnya. Gitu ya, Bu? Ya. Jadi bilangan satuan ini sebagai adatnya, kemudian mi'ah ini sebagai ma'dudnya. Kalau demikian, karena mi'ah ini lafadznya mu'annas. Ya kan, Ibu? Oh. Mi'ah ini lafadznya mu'annas, maka bilangan satuannya bentuknya harus mudzakkar. Begitu, Ibu? Ya. Maka bilangan satuannya bentuknya harus mudzakkar. Maka kita selalu bilang salasu mi'atin, enggak pernah salasatu mi'atin, enggak pernah. Tapi salasu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, sittu mi'atin, sab'u mi'atin, thamanu mi'atin, dan tis'u mi'atin. Bilangan satuannya tidak ada yang ditambah tak marbutoh sama sekali. Karena sebenarnya seperti itu. Ini bilangan satuan ini sebagai adat dan ma'dudnya adalah mi'ahnya. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Wadih. Makanya juga rangkaiannya adalah rangkaian idhofah. Jadi bilangan satuannya sebagai mudhaf, mi'ahnya sebagai mudhafun ilaih. Tidak kita bilang tadi kalau nggak ada ma'dud di belakang, kita bilang salatu mi'atin, tanwin. Arba'u mi'atin, khamsu mi'atin. Seperti itu kalau tidak ada ma'dud di belakangnya. Itu Ibu ya? Astagfirullahaladzim jami'an. Tapi kalau kita sebutkan ma'dud lagi di belakangnya, apakah ada pengaruh pada bilangannya, bilangan satuan atau mi'ahnya? Enggak ada pengaruh sama sekali. Sudah selesai urusan bilangan itu tadi. Karena bilangan satuan itu menghitung mi'ahnya, ya kan Ibu ya? Dan itu bentuknya selalu mudzakkar, berarti bilangan satuannya. Kemudian kalau misalkan ma'dud di belakang mi'ah, itu adalah ma'dud dari mi'ah, itu ma'dud dari mi'ah. Misalkan salatu mi'ati talibin. Talibin ini ma'dud dari mi'ah. Gitu ya, Bu ya? Maka mi'ah itu tidak ada perubahan juga. Mi'ah lafadznya selalu mi'ah. Ya kan Ibu ya? Nggak mungkin dihapus tak marbutohnya. Makanya ya kalau kita menghitung 300 sampai 900 ya lafadznya tetap sama. Salatu mi'atin, arba'u mi'atin,
mau disebutkan ma'dud setelahnya muzakkar maupun muannas, lafadz bilangannya selalu tetap seperti itu. Wadih Muhammad? Wadih. Alaikum jami'an. Tapi kalau misalkan disebutkan ma'dud di belakangnya, maka ma'dud di belakang itu selalu sebagai mudhafun ilaih. Karena seperti sebelumnya 100 itu rangkaiannya idhofah, mi'atu talibin, ya kan Ibu ya? Ya. Mi'atu talibin, mudhafun ilaih. Saat 300 sampai 900 rangkaiannya tetap seperti itu. Maka di sana ada berturut-turut mudhaf dan mudhafun ilaih. Salatu mi'ati talibin. Salatu sebagai mudhaf, mi'ati ini sebagai mudhafun ilaih, wa huwa mudhaf. Sebagai mudhafun ilaih dulu, baru mudhaf lagi ke ma'dudnya. Talibin itu mudhafun ilaih yang terakhir. Begitu Ibu ya, bingung tidak mas sekalian? Hal min soal? Ya udah. Mudah insya Allah. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Ini mau ma'dudnya mudzakkar maupun muannas ya, mi'ah tidak ada perubahan. Mi'atu tetap mi'atu. Salatu mi'ati talibin, salatu mi'ati talibatin. Yang beda cuma tanwin-tanwinannya itu ya. Dan di sini tulisannya disambung Ibu ya, 300 sampai 900 tulisannya disambung. Salatu mi'ati. Dan untuk penulisan mi'ah, ibu-ibu sekalian boleh menggunakan ejaan lama seperti di kitab, ibu-ibu sekalian. Di sana mi'ah itu setelah mimnya ada alifnya. Boleh juga menggunakan ejaan baru dan yang itu lebih cocok dengan kaidah imla, itu tidak menggunakan alif. Langsung setelah mim nyambung hamzahnya. Hamzah. Ya hamzahnya di atas ya kan, di atas garis ya. Iya. Hal min soal, ada pertanyaan Umahat? Lagi wujud? Baik. Baik, in kana la yujad, fanastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Umahat sekalian. Masih terkait dengan adat, masih bilangan ya, masih bilangan. Jadi jangan khawatir, masih belum selesai bilangan ya. Dan ini juga masih ada kaitannya dengan mi'ah Ibu sekalian. Kita belum berpindah ke alif, belum. Tapi ini masih ada kaitannya dengan mi'ah. Ini terkait dengan apa? Bagaimana adat mi'ah ini kalau disandingkan, dirangkai dengan bilangan-bilangan sebelumnya, dari bilangan satuan, al-a'dad al-mufradah, kemudian al-a'dad al-murakkabah, sebelasan, al-fadul uqud, puluhan, kemudian al-a'dad al-ma'tufah. Bagaimana? Maka kita lihat di sana 101. Mada naqul bil arabiyyah? Mi'atu 101 siswa atau 101 santri. Mi'atu talibin wa talibatun. Gitu Ibu ya. Mi'atu talibin wa talibatun. Kok begitu Ustaz? Bagaimana Ibu sekalian? Afan, mi'atu talibin wa talibun. Saya tadi bilang gimana? Mi'atu talibin wa talibun. Kalau mi'atu talibatin wa talibatun. Gitu ya. Baik. Kok begitu Ustaz? Kalau mi'atu talibin jelas 100 siswa gitu kan. Mi'atu talibin. Kemudian wa talibatun dan 1. Jadi sebelumnya mungkin saya pernah menyinggung Umahat sekalian bahwasanya kata bilangan satu, jumlah kalau 1 itu terkadang bilangannya itu tidak perlu untuk disebutkan. Bahkan 2 juga demikian, 1 dan 2. 1 dan 2. Itu terkadang bilangannya itu tidak perlu disebutkan. Misalkan kita bilang talibun, ya jelas talibun, ya wahid pasti. Kalau kita bilang talibani, ya jelas talibani isnani. Gitu ya Ibu ya? Wadih yang wahid? Makanya di sini disebutkannya demikian. Mi'atu talibin wa talibun. 101 siswa atau santri. Kalau 101 kitab, bagaimana?
mi'atu kitabin wa kitab. Mi'atu kitabin wa kitabun. 101 pena. Mada naqul? Mi'atu qalamin wa qalam. Mi'atu qalamin wa qalamun. 101 rumah. Mi'atu baitun wa baitin wa baitun. Mi'atu baitin wa baitun. Kalau misalkan sebenarnya kalau disebutkan bilangannya, misalkan mi'atu baitin wa baitun wahidun, gitu kan Ibu ya? Ibu ya? Yes, Ustaz. Tapi nggak perlu, terlalu panjang. Mi'atu talibin wa talibun wahidun. Wa talibun lah gitu saja cukup. Baik. Untuk 102 bagaimana? Mirip, kaidahnya sama. Kita sebutkan di sana mi'atu talibin wa talibani. Jadi tidak perlu disebutkan adatnya, bilangannya. Misalkan talibani isnani. Karena kalau bentuknya musanna sudah jelas itu 2 ya kan Ibu ya? Nggak mungkin bentuknya musanna ternyata 1. Bentuknya musanna ternyata 3 kan nggak mungkin. Jadi sudah cukup di sana dengan bentuk musanna itu. Mi'atu talibin wa talibani. Mi'atu talibatin wa talibatani. Begitu ya, Bu ya? Yes. Untuk 3 bagaimana? Kalau 3 maka kita sebutkan bilangannya. Jadi 3 sampai 10 kita sebutkan bilangannya. Jadi salasah, arba'ah, khamsahnya disebutkan. Bagaimana penyebutannya? Kita sebutkan mi'ahnya dulu, 100-nya. Kalau seperti kita membacanya biasanya 100 dulu, baru 3, ya kan Bu? 103, 104, kan gitu kita dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab juga mudahnya demikian. Kita sebut mi'ahnya dulu, mi'atun. Seperti itu. Jadi bukan sebagai mudhaf lagi. Mi'atun wa thalathatu tullabin. Mi'atun wa thalathu talibatin. Mi'atunnya, lafadz mi'ah itu tetap lafadznya seperti itu. Mi'atun dan dia tidak sebagai mudhaf, berdiri sendiri. Kemudian disambung dengan wawul athaf ini. Kemudian baru kita menghitung 3-nya, 3 orang siswa. Misalkan seperti itu, maka menggunakan kaidah awal. 3 itu harus menyelisihi ma'dudnya. 3 sampai 10 harus menyelisihi ma'dudnya. Nah, di sini masih berlaku juga. Salasatu tullabin. Jama' tullabin. Mi'atun wa thalathu talibatin. Kalau ma'dudnya mu'annats, maka thalathu. Itu bentuknya mudzakkar, menyelisihi. Bingung tidak mas sekalian? Fahamahnaikun jami'an. Itu yang penyebutan mi'ahnya dengan tanwin ya Ustaz? Enam, jadi mi'atunnya tidak menjadi mudhaf lagi. Kalau sebelumnya tadi di halaman sebelumnya, kalau dirangkai mi'ah langsung hanya dengan ma'dudnya, maka mi'ah itu sebagai mudhaf, maka tidak tanwin. Ya kan, ya? Nah. Tapi kalau di sini mi'ah bukan sebagai mudhaf lagi, tapi di sana yang menjadi mudhaf itu bilangan-bilangan setelahnya. Jadi yang menjadi mudhaf atau ginilah ibu-ibu sekalian mudahnya. Berlaku kaedah apakah itu rangkaiannya mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian juga berlaku biasanya yang bilangan belasan itu mansub semuanya. Jadi itu berlaku kalau bersinggungan langsung dengan ma'dud ya. Kalau mi'ah di sini kan nggak bersinggungan langsung dengan ma'dud, maka tidak berlaku kaidah mudhaf lagi. Gitu ya. Yang bersinggungan langsung dengan ma'dud itu yang bilangan satuannya salatu talibatin, salasatu tullabin. Itu yang berlaku kaidah rangkaian idhofah. Di sana lanjutannya sama persis. Tapi sebelumnya hal min soal Umahat. Untuk 104, 105 sampai 110 di sana kaidahnya sama persis seperti 103. Ada mi'atun di sana berdiri sendiri, makanya tanwin. Kemudian disambung dengan wawul athaf. Mi'atun wa. Karena 4 apa? Maka dilihat ma'dudnya. Di sini misalnya 4 siswa. Maka
Kalau tulab itu mudzakkar, maka bilangan satuannya menyelisihi, bentuknya muannas. Arba'atu tullabin. Kalau talibat itu maksudnya muannas, maka bilangan satuannya mudzakkar menyelisihi. Mi'atun wa arba'u talibatin. Kemudian mi'atun wa khamsu tullabin, mi'atun wa khamsatu tullabin, mi'atun wa khamsu talibatin, mi'atun wa sittatu tullabin, mi'atun wa sittu talibatin, mi'atun wa sab'atu tullabin, mi'atun wa sab'u talibatin, mi'atun wa thamaniyatu tullabin, mi'atun wa thamani طالبات مئة وتسعة طلاب مئة وتسع طالبات مئة وعشرة طلاب مئة وعشر طالبات. Sampai di sini. Hal min soal Mahat, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian sebelum yang ke-11 di sana 111. Lumayan ini buat kepala ini. Masa Om? Ngebul udah. Ibu-ibu Nah, anteng semua. Ibu-ibu kan Anteng bingung. ibu-ibu kan konsentrasi kan gitu. Nah, jadi kan memang saking sukanya dengan hitung-hitungan. Ya Allah Ustadz, tuh pakai kalkulator ya dong Ustadz. Salah satu salah. Anteng bengong juga kok, Bu. Nah, biasanya saya dengar kemarin dari Ustadz Faisal itu cerita. Jadi Ustadz Faisal itu cerita kan kemarin sempat apa ya ngajar, sempat main ke Jakarta, kemudian ngajar offline. Jadi Kumbaro, aslinya Kumbaro, tapi karena mumpung Ustadz Faisal di Jakarta, kemudian coba belajar offline gitu. Sesekali gitu. Suka syarat. Saat ngajar online di Kubaro itu kata spesial tuh kadang itu ada beberapa ibu-ibu tuh anteng diem gitu aja gak ada suara gitu. Tapi saat diajar offline itu, ternyata paham. Dikiranya diem itu karena nggak paham. Ternyata paham kan, diajar itu ngangguk-ngangguk gitu. Belum paham Jadi kalau kita kalau online kan nggak kelihatan ngangguk-ngangguknya. Oh itu. 100. Sekali-kali boleh tuh Ustadz, kalau Ustadz lagi di Jakarta kita Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan ya. Kesempatan Amin. kemudahan. ya Allah. Iya tadi Salman aja nggak apa-apa, deket dari juga. Nah, tadi kemarin saya betul-betul nggak bisa karena memang waktunya betul-betul singkat tuh. Karena saya dari Bogor itu kan sore, hari Jumat sore kan sudah selesai pada Jumat itu tuh sudah selesai itu daurahnya, sesi daurahnya sudah selesai lah hatam Jami Kabir punya Imam Tirmidzi. Kemudian sore itu sudah pada asar itu pembagian sertifikat, ijazah itu pembagian ijazah sanadnya. Dan biasanya langsung bubar. Jadi ada yang langsung pulang masing-masing. Dan saya karena tiket saya ke Sragen itu sudah dibelikan hari Sabtu sore. Jadi dari Jumat sore sampai Sabtu itu kan ya masih ada waktu lah. Saya pikir saya seperti itu, meskipun tidak banyak waktunya. Terus akhirnya saya Jumat sore itu langsung ke perjalanan, tapi saya numpang nembeng gitu. Jadi bareng sama teman saya, Ustadz Faisal itu, ikut daurah juga beliau, mumpung liburan ya. Ikut daurah juga, terus kemudian bareng sama teman-teman yang dulu satu pondok, sempat belajar di pondok yang sama. Meskipun nggak pernah ketemu dulu di pondok, tapi ketemu di daurah jadi kenal gitu. Dan bareng di sana karena bareng nebeng gitu kan. Akhirnya ya kalau yang dibarengin itu mampir ya akhirnya kita ikut mampir juga, akhirnya mampir sempat mampir ke pesantren, dia ada satu pesantren di Bogor, Ar-Ridho namanya, pesantren modern gitu juga. Nah, sampai di sana ternyata lama di sana sampai saya dikerjai sebenarnya. Ini saya numpang di sana. Tapi ternyata malah
diminta untuk ngisi santri. Jadi santri itu pada salat maghrib itu kumpul semuanya di masjid. Kemudian saya Masya Allah. suruh ngisi Om. Ini saya nebeng malah malah dikerjain ini. Nggak mau rugi dia Ustadz. Iya, padahal Eh, ngajar kita aja ya Ustadz Kopdar nih. Padahal terus mah. akhirnya sampai di rumah Tasya di Jakarta itu hampir jam 12 malam. Masya Baru Allah. nyampe di rumah David, terus ya sempat ngobrol sebentar sama ustadz di sana. Terus kemudian pagi itu kumpul, jadi sebagian ustadz yang mungkin dulu tinggal di situ, tapi sekarang sudah menikah, terus tinggal di luar, nggak di rumah David lagi. Itu akhirnya kumpul kemarin, bertemu dengan teman-teman, alhamdulillah. Dan sempat Alhamdulillah. sempat rapat membahas beberapa hal ya terkait dengan program Kubaro, Tanaki, terus kemudian juga alhamdulillah insya Allah untuk yang rencana kita yang apa istilahnya kita insya Allah untuk kelanjutan bahasa Arab, maksudnya tindak lanjut bahasa Arab setelah belajar bahasa Arab itu gimana sih? Nah, kan belajar bahasa Arab itu adalah ilmu alat dan kita harapkan seperti sebelum-sebelumnya kita nanti akan bisa menggunakan bahasa Arab ini untuk belajar ilmu-ilmu syar'i meningkat gitu kan. Dan kita dulu mengharapkan bahwasanya kita akan ya fokus dulu mempelajari ilmu-ilmu yang memang wajib kita pelajari. Dan alhamdulillah dari pertemuan itu langsung kita tindak lanjuti. Terus kemarin eh, langsung kita tentukan pendaftarannya kapan, kemudian dibuatkan poster dan BC. Dan sepertinya sudah di-share sama nomor admin Om, ya di grup info. Ada itu Eh, Ustadz yang Ustadz bahas itu ya. mm, Dan sebenarnya sih dalam pikiran saya dulu itu ini kita belajarnya sudah santai, maksudnya santai saja itu nggak perlu betul-betul kaku, nah, harus ada jenjang-jenjang seperti itu, enggak. Tapi seperti ya mulazamah para ulama dulu belajar ya udah santai saja. Tapi dan juga saya nggak berharap ada pembayaran dulu sebenarnya saya berharapnya seperti itu. Tapi teman-teman kemarin ya dari usulan-usulan itu kan ada yang bilang untuk yang ikut Kubaro ini kita prioritaskan nggak usah banyak. Kemudian ada usulan akhirnya seperti di BC itu akhirnya di pengumumannya secara umum general gitu. Eh, Akhirnya di sana ya itu sesuai dengan di BC itu. Tapi ibu-ibu sekalian sebenarnya kita harapkan untuk misalkan ada waktu, ada kesempatan untuk daftar Om. Kalau misalkan memang ada waktu hari Senin malam, Selasa. Paham ya Dan Ustadz. kalau misalkan bagaimana Om? Oh, itu harus daftar ya? Saya sampai lupa jadinya. Harus daftar Om. Saya pikir udah Ah, automatically. nanti ada grup tersendiri, ya, ada grup satu dijadikan satu grup supaya lebih mudah pembahasannya. Jadi mungkin mungkin tidak hanya kelas kita saja, tapi kelas-kelas lain juga biar bisa belajar gitu. Dan mungkin juga tidak khusus hanya peserta Kubaro saja. Kalau misalkan dari luar Kubaro mau daftar juga nggak masalah juga. Ya, Ustadz udah saya Yang forward. Senin malam itu ya Ustadz ya? Bagaimana Om? Yang Senin malam. Ya Yang yang Senin Senin malam, malam itu ya. nah, Senin malam Selasa. Oh iya iya iya. Nah, nanti minta tolong, nanti mungkin saya share lagi di grup kelas kita, nanti minta tolong untuk di-share Ibu ya. Dan Ibu kalau misalkan Iya. daftar langsung isi formulirnya dan gabung ke grupnya. Ibu ya. Jangan lupa masuk grupnya. Kayak buat kelas berat itu Ustadz. Bagaimana Om? Buat kelas berat itu. Masa kelas berat? Emang ada timbangan Om? Kayak Vicky Ramadan gitu ya modelnya yang kemarin ya Ustadz. Ya, kayak fikih Ramadan kemarin itu sebenarnya. Terjemahkan kan Ustadz? Ya, Bagaimana Om? belajar menerjemahkan itu. Kalau nggak salah ya. Ya, itu kan ada kita ini dibahas gitu. sebenarnya itu kan memang sebenarnya program ini awalnya itu sebagai tindak lanjut kalau misalkan sudah selesai belajar bahasa Arab di Kubaro ini bagaimana kan itu. Iya. Makanya kalau sudah pernah belajar, otomatis kita akan menindaklanjuti. Bagaimana kalau misalkan ya setidaknya cara membaca lah, membaca itu bagaimana membaca kitab, penerapannya seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengetahui kedudukan masing-masing kata secara secara
simpel saja. Kemudian juga bagaimana kita menerjemahkan seperti ini itu yang bagus seperti apa. Tapi itu mungkin nanti juga nggak harus ditugaskan setiap kali pertemuan ditugaskan, kemudian harus jadi PR gitu kan. Nggak harus seperti itu. Tapi intinya yang paling penting itu sebenarnya kita mempelajari ilmu-ilmu syar'i itu. Gitu ya, Bapak ya? Iya, Ustadz. Ada ujiannya nggak Ustadz? Enggak ada Om. Paling Ada kalau misalkan ada itu bukan ujian kenaikan gitu Om ya, tapi sekedar murojaah itu. Mungkin kalau ada akan ada mungkin sekedar murojaah gitu. Biar biar ada waktu buat murojaah. post test. Jadi ini bukan hal yang menakutkan di sih. Kelas betul. Ya, Soalnya kan dari judulnya berat juga kan Ustadz. Judulnya Belajar apa kitab memang? ulama. Belajar kitab ulama. Widih. Oh, enggak. Iya, Bu ya. Masa kitab silat, Bu? Ya, yang penting bukan kitab sihir. Kuning. Ya kan kita kan ya harapannya kan kita belajar bahasa Arab gitu. Nanti yang mengarahnya ke sana gitu. Ya Ustadz. Allah memberikan taufik. Cuman ya lumayan ya. Sabtu, Minggu, Senin, maraton. Iya, ibu-ibu berturut-turut tuh ya. Sabtu, Ahad, Senin. Ya Allah. Gimana sih? Ntar bosan dong ketemu sama saya Om ya? Enggak sih, cuman kadang-kadang kan apa ya? Enggak sih. Kadang waktu yang nggak bisa hadir nggak enak juga nih padahal. Takutnya kalau pas nggak bisa apalah ya gimana pas ketinggalan kan kalau untuk belajar kubaro ini nih kalau nggak tahu ya, kalau saya pribadi memang saya sudah tekadin, saya niatin kalau nggak kalau bisa saya harus datang tanpa absen gitu sih, memang dari awal sih udah berniat begitu gitu loh. Ya salah orang. Ya komit gitu loh. Saya nggak tahu Denny kalau yang hari Senin takut nanti. Nggak masalah, yang penting ada kemauan dulu di awal gitu. Tapi kalau namanya orang ada keperluan, ada kebutuhan ini memang selalu namanya manusia kan, hidup itu kan normal. Kadang itu ada keperluan, ada kebutuhan. Ya masalah, insya Allah. Dan nanti mungkin juga kita usahakan ada rekamannya seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ya mirip-mirip seperti yang fikih Ramadan kemarin, mirip-mirip seperti itu. Ya. Ya Ustaz. Taib, Nastamir. Kita lanjutkan Ibu ya. Iya Ustaz. Jadi itu tadi kan waktu saya ke Jakarta itu memang cuma sebentar sekali. Jadi habis itu sempat membahas tentang apa namanya. Ada murid Kubaro, murid kelas angkatan pertama itu. Beliau keluarganya itu punya tanah itu pengen diwakafkan gitu. Dan kemarin sempat kita datang ke rumah beliau juga. Dan kita pastikan lah, jadi harapannya keluarganya itu seperti apa, maunya seperti apa, nanti setelah diwakafkan itu bagaimana, pengen dijadiin gimana. Jadi kita pastikan seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah beliau kalau mau diwakafkan ya betul-betul diserahkan gitu. Jadi nggak mau ikut-ikut apa istilahnya. Ya kadang itu kan kalau betul sekali, jadi ngurusin gitu nggak mau. Jadi betul-betul diserahkan. Dan kita kemarin juga pengen tahu kan daerahnya di mana, di Serpong itu ternyata, dan kita lihat dari map itu dengan satelit itu ternyata memang jauh dari masjid. Jadi masjid itu tempatnya jauh-jauh sekali. Dan sebenarnya sebelumnya sempat ada waktu rapat itu ada opsi-opsi ini mau dijadikan apa? Apakah dijadikan masjid atau pondok atau lembaga pendidikan biasa atau seperti rumah literatur seperti itu atau yang lain. Dari opsi-opsi itu mungkin yang paling cocok sekarang ini jadikan masjid nampaknya. Daerah Serpong kan. Serpong. Terus itu sampai kurang lebih hampir jam 12, habis itu saya langsung diantar sama teman-teman ke Manggarai ya Om. Habis itu di Manggarai itu udah adzan zuhur. Terus habis itu langsung saya ke Bogor lagi, balik ke Bogor lagi. Betul. Ya udah di Jakarta cuma segitu aja Om.
Jakarta cuma segitu aja. Ke Bogor Saya- lagi. Ya, iya, udah malam jam 12 Seliwer. habis itu istirahat, terus habis itu dari pagi sampai jam 12 habis itu udah ke Bogor lagi saya. Lah, pulang ke Seragen dari Bogor gitu. Iya, karena dibelikan kan saya dari Seragen itu bareng sama teman-teman dari sini. Numpak opo Dan Ustaz Rosalia? betul sekali Rosalia, tahu aja Bu Anita ini. Yes, I know it. Rosalia. Ya, Rosalia. Rosalia itu ya gitu. Rosalia indah. Bagus ya, Mas. Tapi yang punya Nasrani, Mas. Nasrani orang Palur itu. Makanya pegawai-pegawainya Iya, Palur. nggak ada yang pakai hijab. Oh, Ya serahlah. raya aja. Tayyib, next Tamir, 111. Apa nih Bu sekalian? 111. 111 bagaimana? Sebenarnya kaidahnya itu nggak kemana-mana Ibu sekalian. Iya. Mi'atun tetap kita anggap sendiri udah mi'atun gitu. Kemudian 11-nya bagaimana? 11 siswa gitu misalkan. Maka tetap menggunakan kaidah yang tadi. Kembali 11 siswa itu bagaimana kita punya ahada asyara taliban. Ihda asyrata talibatan. Kembali ke kaidah awalnya. Asal. Tinggal kita menyambungkan mi'ah itu dengan waw, sudah gitu saja. Jadi mi'atun wa, bilangannya berapa setelahnya? Bilangan entah bilangan satuan atau belasan atau puluhan. Begitu Ibu ya? Mudah insya Allah. Ya. Alhamdulillah jami'an. Ini mudah Menggabungkan. ingat di Miah yang duka yang wafat. Tuh. Nah, yang lain kan sudah betul-betul melekat gitu ya. Tinggal ini diinput lagi aja. Ya, apa di luar ingatan ini? Apa? Dipahami aja, jangan terlalu dipaksakan untuk kalau misalkan nggak bisa dihafal. Ya, Ustaz. Baiklah, Ustaz. Ya sallallahu alaihi. Nangdur as-safha ba'daha. Kita lihat halaman setelahnya, Mas sekalian. Oh, di sana sudah mulai bilangan alf, Ibu sekalian. Dimulai dari alf wa alfan, 1000 dan 2000, kemudian bagaimana kalau kita menghitung ribuan dari 3000 sampai 9000. Kita lihat dulu di sana alf wa alfan. Al-adadani, alf wa alfani, ta'ti bi suratin wahidatin ma'al mudzakkari wal muannas. Persis seperti mi'ah tadi. Alf itu bentuknya tidak akan pernah berubah. Baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas kita bilang alfu, ya alfu. Alfan, ya alfan. Gitu Ibu ya. Alfu talibin, alfu talibatin. Untuk mudzakkar dan muannas. Nggak mungkin kita tambah tak marbutoh alfatu, nggak mungkin. Alfu talibin, alfu talibatin. Untuk 2000 bagaimana? Aslinya 2000 itu alfani. Seperti itu, musanna. Ditambah alif dan nun, jadi alfani. Tapi saat kita rangkai dengan ma'dud, maka menjadi rangkaian idhofah alfa talibin atau alfa talibatin. Maka nunnya dihapus. Karena mudhaf, ini nunnya pada musannanya dihapus. Gitu kan Ibu ya? Seperti mi'ah tadi. Mi'ata talibin, mi'ata talibatin. Ini di sini juga demikian. Alfa talibin, alfa talibatin. Gitu Ibu ya? Bingung tidak Mas sekalian? Alfa. Alfaninya itu maksudnya boleh dipakai alfanito libin. Lah, alfani itu aslinya alfani kalau tidak dirangkai dengan ma'dud. Oh, Jadi alfun musannanya, bentuk musannanya alfani, kayak gitu ya. Ada tambahan alif dan nun. Tapi saat kita rangkai dengan ma'dud, maka menggunakan rangkaian idhofah. Saat menjadi mudhaf, maka nunnya harus dihapus. Seperti yang dua. alfani kalau berdiri sendiri ya Ustadz. Alfani itu kalau berdiri sendiri, persis seperti mi'ah tadi. Kalau berdiri sendiri 200 itu mi'atani. Mi'atani seperti itu. Kalau berdiri sendiri, kalau tidak dengan ma'dud. Tapi saat kita rangkai dengan ma'dud, maka jadi mi'ata talibin, mi'ata talibatin. Di sini juga demikian. Aslinya kalau berdiri sendiri alfani, kalau dirangkai dengan ma'dud jadi alfa
talibin, alfa talibatin. Bingung tidak, Mat? Assalamualaikum. Enggak, Ustadz. Insya Allah enggak. Alfa, Mudah ya, insya Allah. Indomaret. Iya. Soalnya ada dalam kurungnya saya kirain boleh 2 itu Ustadz. Ya, Alfani. itu bentuk aslinya itu. Alfani itu bentuk aslinya. Assalamualaikum. Iya, namanya Alfa nih. Alfan. ليس عندكم سؤال فننظر الأعداد بعده. Bilangan setelahnya umat sekalian, bagaimana kita menghitung 3.000 sampai 9.000. Ini hampir mirip dengan 300 sampai 900 tadi umat sekalian. Kita untuk mudahnya kita hilangkan ma'dudnya dulu. Kita menghitung yang ribuannya saja ini, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 sampai 9.000 gitu ya, Ibu ya. Ya. Ma'dudnya kita hiraukan dulu, kita tidak perhatikan dulu. Kita perhatikan lafaz alf. Alf itu mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Lafadznya bentuknya mudzakkar. Kalau kita hitung 3 sampai 9-nya, berarti bilangannya harus menyelisihi, ya kan Ibu ya? Nah, Kalau lafadz alf itu mudzakkar, maka bilangan satuan ini harus menyelisih, berarti bentuknya muannats. Maka selalu kita bilang salasatu alafin. Alaf, kita bilang alaf. Alaf itu bentuk jamak dari alaf, Ibu sekalian. Oh. Jadi kita bilang salasatu alafin, arba'atu alafin, khamsatu alafin, sittatu alafin, sab'atu alafin, thamaniyatu alafin, tis'atu alafin. Jadi kita menghitung alafnya itu, kita menghitung ribuannya itu. Gitu Ibu ya? Wadih Mahat? ya deh. Wadi. Jadi bilangan 3 sampai 9-nya harus bentuknya muannats karena alf itu mudzakkar bentuknya. Menyelisihi. Assalamualaikum jami'an. Tapi namun saat kita tambahkan ma'dud lagi di belakangnya, maka rangkaiannya persis seperti 1.000. Persis seperti 1.000. Alfu qalibin. Rangkaiannya idhofah, ya kan Ibu ya? Nah, Maka 3.000 sampai 9.000 ini pun juga rangkaiannya tetap seperti itu. Maksudnya alaf dan ma'dud setelahnya itu rangkaiannya idhofah juga. Jadi persis seperti mi'ah tadi, ini ada rangkaian idhofah berturut-turut. Kalau kita lihat yang pertama di sana contohnya salasatu alafi talibin. Bentuknya mufrad. Salasatu alafi talibin. Salasatu itu sebagai mudhafnya. Kemudian alafi mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Oh, ini mah Gitu, tempat kan? satu tanwin ya, dan tanwin. Kemudian talibin itu sebagai mudhafun ilaih yang terakhir. Gitu Ibu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada ma'dud di belakang, tadi kita bilang salah satu alafin. Jadi alafin itu sebagai mudhafun ilaih yang terakhir. Tapi saat kita tambahkan ma'dud lagi di belakangnya, maka alafi tidak boleh tanwin karena sebagai mudhaf lagi. Itu kan Ibu ya? nah. Di bukunya salah berarti ya Ustadz. Oh, di bukunya pakai tanwin, Ustadz. Masa Om? Iya, benar. Di saya nggak pakai tanwin Om. Iya, aku pakai, Ustadz. Pakai, di saya juga pakai. Alfamaret nih. Oh. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Oh, kan dibetulkan Om sekalian kalau misalkan ada tanwin. Kalau misalkan di sana itu ada ma'dud di belakangnya, maka nggak tanwin. Tapi kalau misalkan tidak ada ma'dud di belakangnya tanwin. Jadi salah satu alafin seperti itu. Kalau nggak ada ma'dud di belakangnya. Ini ada Tapi kan, kalau di sini ada ma'dud di belakangnya seperti ini, maka menjadi mudhaf, nggak boleh tanwin. Iya. Assalamualaikum jami'an. Sebenarnya persis seperti mi'ah tadi ya kan Ibu ya? Iya. Kaidahnya persis seperti mi'ah tadi. Hanya saja kalau lafadz mi'ah itu lafadznya muannas, maka bilangannya bentuknya mudzakkar. Salasu mi'atin seperti itu. Kalau di sini alaf itu lafadznya mudzakkar, maka bilangannya muannas. Salasatu alafin. Assalamualaikum. Hal min soal, ada pertanyaan Mas sekalian?
لا يوجد. لا يوجد. الله عليكم جميعا. كم الساعة؟ Oh, masih ada sedikit waktu. Berapa tuh? Oh, berikutnya di sini umat sekalian. Amsilatun ala alfin ma'a asyarah wa alfadil uqud. Contoh-contoh penerapan adat bilangan 1000 dengan bilangan 10 dan puluhan yang lain. Jadi kita bilang 10.000, 20.000, 30.000, sampai berapa? 90.000 ya harusnya. Itu bagaimana? Di sana kita lihat contohnya asyaratu alafin. Kita sampai di situ dulu. Asyaratu alafin. Ini tetap menggunakan namanya asyarah itu termasuk al-adad al-mufradah, bilangan satuan ya kan Ibu ya. Maka menggunakan kaidah yang tadi. Ini asyaratu ini harus menyelisihi alaf karena alaf itu mudzakkar, maka asyaratu bentuknya muannats. Rangkaiannya idhafah. Asyaratu alafin. Seperti itu kalau tidak ada ma'dud di belakangnya. Asyaratu alafin. Tapi kalau ada ma'dud di belakangnya, maka uh, menggunakan rangkaian idhafah lagi asyaratu alafi rubiyatin. Afan, asyaratu alafi talibin. Kok saya rupiah sih? 10.000 rupiah. Asyaratu alafi talibin di sini contohnya. Afan, wah sekali. Ini yang dihitung duit biasanya kalau 10.000. Asyaratu alafi talibin, asyaratu alafi talibatin. Kalau untuk 10.000 ini kaidahnya sama seperti halaman sebelumnya tadi, ya kan Ibu ya? Dari 3.000 sampai 9.000. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Jayid. Hal min soal? Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan ke al-fadhul uqud 20.000, 30.000 dan seterusnya. Al-fadhul uqud. Ini kalau kita bilang 20.000 bagaimana? Di sana kita perhatikan 20, 30 sampai 90 itu kan al-fadhul uqud ya Ibu-ibu ya. Al-fadhul uqud itu tidak ada perubahan, tidak ada bedanya baik ma'dudnya muzakkar atau muannats. Ya atau ya? Dan ma'dudnya juga tidak dirubah menjadi jamak. Ya atau ya? Iya. Kita di sana kita anggap alfnya ini ma'dudnya. Jadi talib dan talibah ini coba kita hilangkan dulu. Alfnya yang kita anggap sebagai ma'dudnya. Jadi kalau kita bilang 20.000 sudah gitu saja, maka kita bilang ashruna alfan. Demikian Ibu sekalian. Ada tanwin. Ya, kan seperti ashruna taliban. Ya kan Ibu ya? Itu ma'dudnya mansub. Ma'dudnya mansub karena sebagai tamyiz. Ashruna taliban, thalathuna taliban, arba'una taliban, khamsuna taliban, sampai tis'una taliban. Di sini juga demikian. Kalau misalkan kita berhenti hanya di bilangannya saja, kita nggak menyebutkan ma'dud talib atau talibah di sana, tapi kita hanya bilang 20.000 misalnya. Maka kita bilang ashruna alfan, thalathuna alfan, arba'una alfan, khamsuna alfan, situna alfan, sab'una alfan, thamanuna alfan, wa tis'una alfan. Gitu Ibu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah. Saat kita tambahkan ma'dud lagi di belakangnya, seperti di sini contohnya talibin atau talibatin, maka bagaimana? Maka seperti kaidah alaf dan bilangan. Seperti sebelumnya, alaf itu lafadznya tetap, tidak ada perubahan, baik ma'dudnya mudzakkar atau muannats. Ya atau ya? Iya. Dan rangkaiannya rangkaian idhofah. Seperti tadi, alfu talibin, alfu talibatin. Gitu ya, Bu ya? Maka di sini tetap berlaku kaidah itu. Kita bilang, ashruna alfa talibin. Jadi, ashruna itu alfadzul uqud. Kemudian alfa itu mansub karena sebagai tamyiz dari ashrun. Nggak tanwin, nggak boleh tanwin kalau di sini sudah. Kenapa nggak boleh tanwin? Karena sebagai mudhaf kepada ma'dud setelahnya.
Jadi alfa talibin, ashruna alfa talibin, ashruna alfa talibatin. Allah. Gimana mas kalian bingung tidak? Yang ini agak lumayan Ustaz. Oh, ini sudah tambah malam. Makin berat. Udah mulai hang ini. Ini tambah malam, tambah malam. Ya Allah, ya Rob. Yassarallahu warana jami'an. Ada tamis juga. Udah Uh, sisa tenaga malam. Tapi ya mudah-mudahan itulah apa tuh gini Om. Yang penting mudahnya tadi alfadul uqud itu kan ma'adudnya itu mansub, mufrad mansub gitu ya. Seperti asyruna taliban, asyruna talibatan. Ini juga demikian, asyruna alfan, aslinya seperti itu. Asyruna alfan. Jadi yang kita hitung alfnya dulu. Kita hitung ribuannya dulu. Asyruna alfan. Kalau kita tambahkan ma'dud lagi di belakangnya, maka seperti rangkaian alf dan ma'dud. Itu rangkaiannya idhofah. Asyruna alfa talibin. Asyruna alfa talibatin. Seperti alfu talibin, alfu talibatin. Gitu kan Ibu ya? Alfu talibin, alfu talibatin. Di sini juga demikian. Hanya saja alfnya mansub. Karena tadi sebagai ma'dud dari al-fadhul uqud. Astaghfirullahaladzim jami'an. Insyaallah nanti besok lah insyaallah akan kita murojaah lagi yang ini. Itu ya Bu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini belum lagi kalau di ini kalau di bawahnya di sana sebenarnya lebih mudah sih, lebih mudah. Di bawahnya di sana kalau digabung dengan mi'ah, bagaimana? 100.000, 200.000. Kan ibu-ibu kan kalau hitungannya kan angka yang besar-besar biasanya, jarang angka yang kecil-kecil hitungannya ya kan ibu ya. Jadi 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 kan gitu ibu ya. Hitungannya kan angka yang besar-besar. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Insya Allah kita lanjutkan besok saja bagaimana mas kalian? Gak apa-apa, Ustaz. Ini nampaknya setengah 10. Saya minta maaf tadi terlambat mas kalian. Ini sebenarnya tinggal sedikit sekali, tinggal sedikit. Ini setelah ratusan ribu, kemudian nanti ada pembahasan tentang apa ini Om? Ini cara membaca bilangan. Kalau seperti ini apa? Kalau dalam bahasa kita kan 6.543. Gimana dibaca dengan bahasa Arab ini? Maka nanti ada dua cara. Insya Allah akan kita bahas nih. Ada dua cara. Bisa dibaca dari depan, bisa dibaca dari belakang. Gitu ya, Bapak ya. Kemudian yang nanti di belakang ada ringkasan ahwalul adat, kondisi-kondisi bilangan. Dan yang paling terakhir nanti ada kondisi-kondisi ma'dud. Ini ringkasan, 2 halaman terakhir itu ringkasan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan pada kita semua. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Qabla an akhtim. Ustaz, kita ini sekarang semester 5 ya? Semester 5 Om. Gimana Om? Nggak terima Om? Harusnya semester 6 ya? Enggak, saya ini apa namanya lagi. Emang kita kemarin udah semester 6? Ya, belum. Bentar lagi harusnya. Oh enggak, makanya saya bingung sebenarnya nih kita tuh ada di berapa, nggak apa-apa ini apa namanya posisinya gitu loh, kedudukan. Sabar Om. Dari i'rabnya di mana gitu Om? Iya gitu maksudnya, marfu, mansub apa majrur gitu. Ya sallallahu. Oh, BC-nya kemarin itu nampaknya menakutkan Om ya, kalau BC-nya tuh. BC yang pembelajaran baca kitab itu. WC apa sih Ustaz? BC, broadcast. Oh, aduh kok kenapa jadi WC sih? Ya, udah malam Om. Makanya WC apa? Saya pikir Rosalia Indah ada WC-nya. Nggak menakutkan sih Ustadz, cuman lebih ke
berarti kan harus komit gitu loh. Yang nggak tahu deh, kalau saya pribadi kan saya merasa harus komit gitu loh. Ya, menyesal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Itu juga Amin, Ustaz. saya kemarin itu juga mikir, ini 1 pekan sekali aja lah. Ntar kalau dibikin 2 kali sepekan tambah berat lagi kan. Bener-bener bosen nanti sama saya. Ketemu saya terus masa 1 pekan sampai 4 kali kan itu. Gak apa-apa sih, Ustaz. Kalau Ya. Malah kasihan tuh. Ustaz yang Ya, bosen. dulu itu kalau waktu saya masih ngajar waktu offline dulu, belum ada kubaran seperti ini, dulu masih di Masjid Salman itu ada ibu-ibu, ada akhwat itu yang dari pagi sampai sore seharian di masjid itu. Dan ini nyambung terus belajarnya. Jadi katanya itu nyantren lah, sepekan sekali nyantren itu. Iya, nggak apa-apa Ustaz, malah enak Jadi, kayak gitu. jadi itu dulu itu kan pagi itu ada halaqah Quran gitu ya. Halaqah Quran, ya, terus kemudian nyambung nanti ada kajian. Jam 10 itu biasanya ada kajian, atau jam setengah 11 lah ada kajian sampai zuhur. Kemudian siang itu nggak, pagi pun nggak, halaqah Quran itu jam 9 mulainya. Jadi pagi itu jam 8 atau setengah 8 itu belajar bahasa Arab sama saya. Kemudian dari jam 9 ya sampai jam 10 atau setengah 11 itu halaqah Quran ya di masjid juga, nah, di program kita juga. Kemudian ada nyambung kajian, biasanya tematik memang setelah halaqah itu ada kajian bareng-bareng gitu. Nah, sampai adzan zuhur biasanya. Kemudian ba'da zuhur itu sebenarnya masih ada kelas-kelas juga, masih banyak juga kelas-kelas bahasa Arab. Dan dulu sampai belasan juga kelas kita. Bagus ya ini Terus sikarnya. terus ba'da asar itu dulu ada kelas fikih. Saya juga yang ngajar. Jadi nyambung terus dari pagi sampai sore menjelang maghrib itu di masjid terus ya. Nyantren gitu. Iya, Masya Allah. Tapi bagus Ustaz. Jadi bermanfaat aktif ya banget, masjidnya. Nurul Iman tuh kayak gitu Ustaz. Bagaimana? Iya sama kayak yang di Blok M itu dulu saya suka hadir juga di Blok M itu dari pagi Masya Allah. sampai sore tuh full kajian. Tapi Blok M masjidnya masih ramai ya, insya Allah. Masih Ustaz. Alhamdulillah. Iya, Kalau pasarnya kan sudah mulai sepi ya, mallnya. Iya. Yang penting masjidnya tetap ramai lah. Alhamdulillah. Memakmurkan masjid ya Ustaz dari pagi sampai malam. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya sudah di sini, jadi sudah berpindah ke online belajarnya. Tapi meskipun online ya, semoga Allah tetap melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Karena kalau di dalam hadis disebutkan ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi illa wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzukira fi man 'indah atau fi ma ma'na. Jadi di dalam hadis di situ disebutkan tidaklah suatu kaum, suatu kumpulan orang berkumpul di salah satu bait min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Di sana sebagian ulama menjelaskan, mentafsirkan di situ tidak hanya masjid yang berlaku di situ, tapi semua tempat yang dimana orang-orang itu berkumpul untuk berzikir, belajar, mengkaji Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'i. Jadi semoga ya meskipun kita belajar kita di rumah, tetap Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, dan para malaikat juga menaungi kita semuanya. Semoga Allah memberikan. Ini Allah. Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita acuhkan Muhad sekalian, bagaimana? Hal min soal, kita sambung lagi besok insya Allah. Ya Ustaz, insya Allah. Jangan khawatir, insya Allah besok masih di pembahasan bilangan. Lumayan ini Ustaz. Mudah, insya Allah mudah. Nanti belum nanti PR, mungkin siap-siap nanti ibu sekalian PR-nya. PR-nya nanti menulis tahun lahir masing-masing gitu ya, bisa membaca pakai bahasa Arab.
800. Jadi ketahuan nanti Om ya. Tapi nggak apa-apa lah. Masak 2000 Cel. Lahirnya 2000. Itu 900. Lahirnya Baik. 2000. Aduh, 2000. Generasi strawberry dong Bu Anita. Alpani. Saya jadi Alpani, Alfamaret. Ya setelah orang. طيب نكتفي بهذا القدر نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. Amin. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.